pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran multikultur. Nah, di pertemuan ke-6 ini berarti setelah pertemuan ke-6 nanti pertemuan ke-7 ada beberapa masih ada beberapa materi lagi. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Konsep dasar pembelajaran multikultur. Dalam proses pembelajaran tidak dapat lepas dari unsur-unsur kebudayaan, seperti kebudayaan merupakan suatu keseluruhan yang kompleks. Kebudayaan merupakan suatu prestasi kreasi manusia yang material. Kebudayaan dapat pula berbentuk fisik. Kebudayaan dapat pula berbentuk kelakuan-kelakuan yang terarah. Kebudayaan merupakan suatu realitas yang objektif dan dapat dilihat. Kebudayaan tidak terwujud dalam suatu kehidupan yang soliter. Nah, itu merupakan unsur-unsur kebudayaan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, dari unsur-unsur tersebut banyak contohnya yang mungkin sudah kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya, kebudayaan dapat pula berbentuk kelakuan yang terarah. Nah, misalnya kalau di wilayah Jabodetabek biasanya kenal dengan istilah yang namanya pamali. Nah, itu adalah kebudayaan yang berbentuk kelakuan-kelakuan yang terarah. Dari kata-kata pamali itu sebenarnya mengarahkan bahwa contoh misalkan duduk di depan pintu itu pamali. Di berarti kelakuan yang duduk di depan pintu itu maksudnya jangan duduk di depan pintu karena menghalangi orang untuk jalan keluar masuk. Intinya seperti itu. Nah, masih banyak lagi kebudayaan-kebudayaan yang secara tidak sadar memang erat dan rekat dengan kehidupan kita. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan berarti budi manusia yang merupakan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yaitu alam dan zaman. Rumusan tersebut mengandung makna: 1. Kebudayaan selalu bersifat kebangsaan, nasional, dan mewujudkan sifat atau watak kepribadian bangsa. Yang kedua, tiap-tiap kebudayaan menunjukkan keinginan dan tingginya adat kemanusiaan pada hidup masing-masing bangsa yang memilikinya. Yang ketiga, tiap-tiap kebudayaan sebagai buah kemenangan manusia terhadap kekuatan alam dan zaman, memudahkan dan melancarkan hidupnya serta memberi alat-alat baru untuk meneruskan kemajuan hidup dan memudahkan serta memajukan dan mempertinggi taraf kehidupan. Nah, itu menurut Ki Hajar Dewantara yang merumuskan kebudayaan mengandung beberapa hal. Selanjutnya, menurut Thomas Hickert dalam buku Tilar tahun 2000 mengungkapkan tentang tugas guru dalam menerapkan nilai-nilai sebagai inti kebudayaan. Yang pertama, pendidikan harus menjadi seorang model. Jadi, guru harus menjadi seorang model agar di dalam kegiatan pembelajaran dapat menghadirkan inti kebudayaan dan nilai-nilai kebudayaan yang ada di lingkungan. Selanjutnya, harus menciptakan masyarakat yang bermoral. Masyarakat yang bermoral apabila kita berbicara mengenai budaya kampus atau kampus kultur,
maka kampus bukan semata-mata untuk meningkatkan kemampuan intelektual, tetapi juga kejujuran, kebenaran, dan kepribadian manusia kepada manusia. Secara keseluruhan, budaya kampus adalah budaya yang bermoral. Oleh karena itu, kampus menjadi pelopor dari perubahan budaya secara total. Selanjutnya, yang ketiga, mempraktikkan disiplin moral. Moral adalah sesuatu yang restriktif, artinya bukan sekedar sesuatu yang deskriptif tentang sesuatu yang baik, tetapi sesuatu mengarahkan perilaku dan pikiran seseorang untuk berbuat baik. Moral mengimplikasikan adalah disiplin. Jadi moral berkaitan dengan disiplin. Yang keempat, menciptakan suasana demokratis. Salah satu kondisi pelaksanaan kehidupan moral ialah menciptakan situasi di mana perilaku moral dapat terwujud. Situasi demikian tidak lain ialah situasi demokrasi. Di dalam situasi demokrasi tersebut, pengenalan moral tidak terjadi secara indoktrinasi, tetapi melalui proses inquiry dan penghayatan yang intensif mengenai nilai-nilai moral tersebut. Nah, yang kelima selanjutnya adalah mewujudkan nilai-nilai melalui kurikulum. Nilai-nilai moral bukan hanya disampaikan melalui mata pelajaran yang harus, tetapi juga dikandung dalam suatu program kurikulum. Artinya, di dalam setiap mata pelajaran dalam kurikulum selalu tersirat pertimbangan-pertimbangan moral dan moral-moral yang diselipkan di dalam kegiatan. Dengan demikian, para peserta didik diberikan kesempatan di dalam situasi yang berbeda melihat pelaksanaan pembelajaran dan nilai-nilai moral di dalam segala aspek kehidupan di masyarakat. Selanjutnya, mewujudkan nilai-nilai melalui kurikulum. Oke. Selanjutnya, menciptakan budaya kerjasama atau cooperative learning. Penekanan kepada pengembangan kemampuan pada intelijensi intelektual tidak memungkinkan pengembangan nilai-nilai moral. Pendidikan kita antara lain tidak mengembangkan intelijensi emosional yang justru sangat diperlukan di dalam menggerakkan pembuatan moral atau yang biasa dikenal dengan EQ. Jadi pendidikan di kita lebih pendidikan IQ, pengetahuan dan keterampilan itu tidak dapat mengedepankan moral. Nah, pendidikan IQ adalah pendidikan yang mengedepankan moral. Salah satu yang dibutuhkan di dalam kehidupan manusia ialah kerjasama, termasuk belajar bersama, belajar menghayati, belajar kelompok, dan lain-lain. Dengan demikian, budaya yang perlu dikembangkan adalah menciptakannya budaya kerjasama di lingkungan pendidikan, khususnya di dalam kelas. Agar mudah menciptakan budaya kerjasama, hendaknya guru melatih EQ atau emotional questions para siswa di dalam kelas. Selanjutnya, menumbuhkan kesadaran karya. Kebudayaan bukanlah himpunan para petapa. Kebudayaan merupakan suatu arena pergaulan antara manusia yang bekerja. Tanpa bekerja tidak memungkinkan ditumbuhkan suatu masyarakat yang berbudaya. Oleh sebab itu, tugas guru dalam peran di sosial sekolah menumbuhkan nilai-nilai kekayaan pada peserta didik. Nah, kesadaran karya menuntut peserta didik untuk menghargai akan artinya keterampilan di dalam kebudayaan di dalam hidupnya. Nilai-nilai kebudayaan lainnya seperti arsitektur, karya-karya seni, seluruhnya merupakan hasil karya dari para anggota yang kreatif.
Oleh sebab itu, peserta didik yang dikembangkan kesadaran karyanya akan membangkitkan kreativitas dari kebudayaan yang sedang dibangun dan terbangun di masyarakat. Selanjutnya, mengembangkan resolusi konflik. Nilai-nilai moral bukan tidak dapat dianalisis dan harus diterima begitu sebagaimana adanya. Asumsi yang demikian adalah keliru. Colbert telah mengembangkan pendidikan moral sesuai dengan perkembangan intelektual peserta didik. Refleksi moral dapat dilaksanakan melalui pendidikan budi pekerti atau pendidikan moral. Ada yang mengkhawatirkan pada refleksi moral akan merupakan senjata makan tuan. Pendapat tersebut adalah suatu fallacy. Oleh sebab itu, nilai-nilai moral merupakan suatu refleksi yang telah teruji di dalam masyarakat. Sudah tentu, pelaksanaan nilai-nilai moral tersebut akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang memilikinya. Selanjutnya, mengajarkan resolusi konflik. Di dalam pelaksanaan pendidikan moral tidak akan selamanya berjalan secara mulus. Seperti yang telah diuraikan, masyarakat terus berkembang, kondisi kehidupan serta relasi antara manusia semakin berkembang dan semakin kompleks. Dengan demikian, nilai-nilai moral akan terus berkembang sesuai dengan perkembangannya. Nah, konflik-konflik akan terus terjadi di dalam perkembangannya di dunia masyarakat. Nah, nilai-nilai moral tersebut akan mengalami konflik dan justru hal tersebut menunjukkan adanya perkembangan kebudayaan. Jadi konflik-konflik yang muncul itu adalah merupakan implikasi dari perkembangan sebuah kebudayaan di wilayah. Contoh, banyak kan yang sudah saat ini karena sudah berkembang, banyak yang sudah menolak kata-kata pemali tersebut. Itu ya, seperti itu. Selanjutnya, strategi pengelolaan pembelajaran multikultur. Menurut Tiller tahun 2000, rumusan operasional mengenai hakikat pendidikan mempunyai komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Nah, pendidikan merupakan proses yang berkelanjutan, jadi tidak hanya selesai satu kali atau dua kali, karena di dalam dunia pendidikan, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya di pertemuan sebelumnya, bahwa pendidikan adalah merekonstruksi sebuah pengetahuan yang dimana setiap manusia itu memiliki pengetahuan dasar. Jadi pendidikan melakukan proses yang secara terus-menerus dan berkesinambungan. Hanya di dunia pendidikan atau di pendidikan di Indonesia terdapat jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan menengah. Nah, pendidikan dasar itu terbagi menjadi dua, ada sekolah dasar, ada sekolah menengah pertama. Nah, itu masuk ke dalam dunia pendidikan dasar. Nah, dari tingkatan kelasnya pun semakin naik tingkatan kelasnya, pendidikan itu akan semakin bertambah keilmuannya. Artinya pengenalan keilmuannya itu secara bertahap dan berlanjut, mulai dari kelas dasar sampai kelas yang lebih tinggi. Selanjutnya, proses pendidikan berarti menumbuh kembangkan eksistensi manusia. Hal ini berarti eksistensi atau keberadaan manusia adalah suatu keberadaan interaktif
tidak dapat kita bayangkan apabila interaksi manusia dilumpuhkan. Interaksi tersebut bukan hanya interaksi dengan sesama manusia, tetapi juga interaksi terhadap lingkungan dan alam di sekitarnya. Eksistensi manusia tidak pernah selesai dan akan ada terus-menerus terjadi sepanjang hayatnya. Dorongan keinginan hanya di dalam menumbuhkan eksistensi manusia selalu berhubungan dengan manusia yang lainnya, baik yang dekat, yang di dalam ruangan atau di sekitarnya, maupun dengan manusia yang lebih jauh, dengan lebih jauh dari segi jarak dan waktu. Tanggung jawab manusia yang ditumbuhkan melalui proses pendidikan bukan hanya mempunyai dimensi lokal, tetapi juga mempunyai dimensi nasional dan global. Jadi eksistensi manusia ini berkaitan dengan keberadaan manusia yang melakukan kegiatan sosial, baik di dalam lingkungannya atau di lingkungan setempat maupun di lingkungan kerja di mana yang keberadaannya agak jauh. Nah, dengan perkembangan teknologi bahkan eksistensi manusia ini semakin berkembang. Jadi misalkan contoh kita mempunyai akun Facebook, akun Instagram, itu merupakan salah satu eksistensi manusia. Keberadaan manusia itu tersebut memiliki pengakuan dan dapat dilihat bahkan bukan hanya yang ada di pertemanan di Facebook, tapi dilihat dari orang luar juga yang tidak berteman. Intinya seperti itu. Selanjutnya, eksistensi manusia yang bermasyarakat. Nah, proses pendidikan dalam proses mewujudkan eksistensi manusia yang bermasyarakat memiliki proses terjadi di dalam vakum atau ruang hampa, tetapi sekurang-kurangnya tidak terjadi di ruang hampa, tetapi sekurang-kurangnya terdapat unsur ibu, orang tua, pendidik formal dan pendidik non formal. Dengan kata lain, manusia hanya eksis dalam masyarakat. Lembaga-lembaga pendidikan adalah pranata sosial yang ditugaskan untuk melaksanakan proses pendidikan. Bukan berarti bahwa peranata sosial berupa lembaga tersebut dipercaya kepada yang dipercayakan kepadanya. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan tidak terlepas dari kontrol masyarakat di mana lembaga pendidikan tersebut berada. Selanjutnya, di dalam pengertian tersebut, proses pendidikan bukan menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat atau hidup di dalam suatu masyarakat, tetapi pendidikan tersebut adalah masyarakat itu sendiri. Jadi bukan pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik ikut ke dalam masyarakat, tetapi masyarakat itu sendiri yang harus siap di dalam suatu peserta didik itu sendiri yang menjadi anggota masyarakat dan hidup di dalam kehidupan masyarakat. Jadi seperti itu. Ada beberapa pendapat, seperti pendapat John Dewey mengatakan bahwa tujuan pendidikan tidak berada di luar proses pendidikan, tetapi di dalam pendidikan itu sendiri, karena sekolah adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Biasanya berdebat mengenai tujuan pendidikan apabila kita selidiki secara lebih mendalam. Hakikat tujuan pendidikan tidak terlepas dari pendidikan yang berada di dalam konteks kehidupan masyarakat. Pendidikan adalah produk suatu masyarakat tertentu. Oleh sebab itu, tujuan pendidikan bukanlah merupakan suatu masalah yang dipisahkan dari masyarakat yang memilikinya. Dengan kata lain, tujuan dan visi pendidikan adalah terintegrasi dengan visi masyarakat di mana pendidikan itu berada. Selanjutnya, proses pendidikan dalam masyarakat yang membudaya. Inti dari kehidupan masyarakat adalah nilai-nilai.
Nilai-nilai tersebut perlu dihayati, dilestarikan, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat. Keseluruhan proses tersebut adalah kebudayaan. Dengan demikian, tidak mungkin suatu masyarakat tanpa budaya. Masyarakat bukan hanya memiliki budaya tetapi membudaya, artinya selain nilai-nilai yang ada dilestarikan, juga akan muncul nilai-nilai baru atau kebiasaan-kebiasaan baru. Cepat atau lambat, suatu kebudayaan akan terus bergerak maju selama masyarakat itu hidup. Selama itu pula budaya akan terus berkembang. Perkembangan budaya berjalan seiring dengan perkembangannya waktu dan pengetahuan. Perkembangan budaya pun harus memiliki keteraturan. Jadi ada keteraturannya. Tanpa keteraturan dan disiplin, maka suatu kesatuan hidup akan bubar dengan sendirinya, dan berarti kebudayaan akan mati di dalam kehidupan di masyarakat. Nah, tata kehidupan tersebut mempunyai pola yang berorientasi di dalam suatu peraturan dan ketaatan dan serta kedisiplinan. Selanjutnya, komponen yang kelima adalah proses bermasyarakat dan membudaya. Dengan dimensi waktu, proses tersebut mempunyai aspek-aspek historis, kekinian, dan visi masa depan. Aspek historis berarti bahwa suatu masyarakat telah berkembang di dalam proses waktu yang menjadi sejarah. Berarti kekuatan-kekuatan historis telah menumpuk dan berasimilasi di dalam suatu proses. Lalu setelah menjadi sejarah, yang kekinian yang pada saat ini kita lakukan adalah aspek kekinian, berarti bahwa suatu budaya bukan merupakan suatu yang tertutup dari dunia luar, apalagi di dalam kehidupan modern dewasa ini, di mana umat manusia hidup di dalam dunia tanpa batas. Tanpa aspek kekinian dari budaya, manusia telah mengglobal. Selain itu, kemajuan teknologi, komunikasi, dan perdagangan bebas dunia, serta kemajuan teknik telah membuka cakrawala baru di dalam kehidupan bersama. Manusia mempunyai visi masa depan bersama dan pengetahuan yang sama. Selanjutnya, Xavier Vers dalam Tiller tahun 2000 mengungkapkan bahwa perdamaian harus dimulai dari diri kita. Nah, ini pembelajaran perdamaian. Bahan belajar yang dapat dijadikan acuan dalam pembelajaran perdamaian adalah yang pertama, bahan-bahan atau materi pembelajaran harus memberi bantuan praktis dalam pembelajaran tentang perdamaian. Kedua, bahan-bahan materi pembelajaran harus menggunakan berbagai metode yang dapat mengembangkan peran serta secara aktif. Yang ketiga, bahan-bahan materi pembelajaran harus mampu memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keempat, bahan-bahan materi pelajaran harus merangsang minat peserta didik untuk lebih memahami kelompok atau kebudayaan lain. Yang kelima, bahan-bahan atau materi pelajaran berisi kasus-kasus yang menunjukkan pertikaian antara manusia yang dapat diselesaikan secara damai. Yang keenam, bahan-bahan atau materi pelajaran harus menerangkan masalah yang paling penting untuk menciptakan perdamaian. Perdamaian harus dimulai dari diri kita masing-masing. Itu merupakan bahan-bahan belajar yang dapat dijadikan acuan dalam pembelajaran perdamaian di dalam kelas. Jadi
Pelajaran perdamaian penting juga dilaksanakan di dalam kelas agar tidak terjadi konflik yang berkelanjutan, karena kalau konflik yang berkelanjutan nanti akan mempengaruhi proses pembelajaran yang selanjutnya. Selanjutnya pembelajaran hak asasi manusia. Strategi untuk mempelajari nilai-nilai inti yang berhubungan dengan hak asasi manusia adalah belajar tentang hak-hak manusia, belajar bagaimana memperjuangkan hak-hak manusia, dan belajar dengan jalan mempraktikkan hak-hak asasi manusia. Strategi untuk mempelajari nilai-nilai inti yang berhubungan dengan hak asasi manusia adalah yang pertama, belajar tentang hak manusia. Belajar tentang hak manusia ini intinya adalah hak asasi manusia melibatkan tentang dokumen-dokumen inti internasional tentang hak asasi manusia. Pengertian utama merupakan daftar nilai inti pelanggaran hak asasi manusia melalui studi kasus perorangan. Nah, hak asasi manusia itu adalah seperti hak-hak sipil, politik, hak-hak sosial, hak ekonomi, hak perlakuan yang adil sesuai dengan tindakan hukum. Yang kedua, belajar bagaimana memperjuangkan hak manusia. Bagaimana caranya? Belajar tentang kita harus mempelajari tentang nilai-nilai inti yang berhubungan dengan hak asasi manusia, memerlukan pengetahuan yang relevan dan pengembangan dan praktek keterampilan yang diperlukan untuk membela dan promosi nilai-nilai. Hal ini meliputi pengembangan keterampilan komunikasi, keterampilan kerjasama, perundingan dan pengambilan keputusan, serta keterampilan organisasi. Selanjutnya, belajar pelaksanaan hak asasi manusia. Nah, pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari tentang nilai-nilai itu perlu diperkuat melalui hakikat dari lingkungan luar kelas dan lingkungan ruangan kelas. Kualitas hubungan antara pribadi dan metode pembelajaran harus menciptakan dan penghargaan intrinsik pada hak-hak peserta didik dan guru. Jadi di dalam pembelajaran kita harus menghormati hak-hak peserta didik, juga peserta didik juga harus menghormati hak-hak dari guru. Selanjutnya ada pembelajaran demokratis. Strategi pembelajaran untuk demokrasi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, etos demokrasi harus berlaku di tempat pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran untuk demokrasi berlangsung secara terus-menerus, jadi dilatih secara terus-menerus. Dan yang ketiga, penafsiran demokrasi harus sesuai dengan konteks sosial, budaya, ekonomi, dan evolusinya. Selanjutnya kita akan bahas tentang prosedur pengelolaan pembelajaran multikultur. Nah, di dalam proses pengelolaan pembelajaran multikultur sama seperti pembelajaran pada umumnya, terdapat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Prosedur yang ditempuh dalam pengelolaan pembelajaran multikultur ada melalui tahapan. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, kegiatan utama atau kegiatan inti yang biasa kita kerjakan. Yang ketiga ada analisis, yang keempat ada abstraksi, yang kelima penerapan, dan yang keenam kegiatan penutup. Jadi kita bahas satu persatu, mulai dari kegiatan pendahuluan. Dalam pembelajaran multikultur, kegiatan pendahuluan adalah menciptakan suasana yang kondusif sehingga setiap peserta didik dapat belajar dalam harmoni yang
kebersamaan. Jadi di dalam kegiatan pendahuluan guru menyiapkan suasana-suasana yang kondusif. Nah, kemudian guru juga dapat melaksanakan beberapa kegiatan di dalam kegiatan pendahuluan. Yang pertama, bisa melakukan tes awal, lalu mengadakan persepsi dan lain-lain. Atau bisa juga biasanya di dalam kegiatan pembelajaran kita menyiapkan kondisi awal pembelajaran, jadi mempersiapkan kondisinya dulu, lalu melakukan kegiatan apersepsi atau pembukaan. Nah, biasanya bisa pretest di awal, bisa setelah apersepsi baru pretest, dalam melakukan mengkondisikan kegiatan awal pembelajaran. Nah, di dalam mengkondisikan kegiatan awal pembelajaran, guru dapat melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, menggunakan berbagai metode permainan untuk mengakrabkan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Yang kedua, menumbuhkan kesiapan belajar peserta didik dengan cara membangkitkan gairah dan keinginan untuk belajar. Nah, yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang demokrasi. Dengan keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh peserta didik, kita harus menghidupkan suasana belajar yang demokratis. Lalu yang keempat, menciptakan suasana belajar yang penuh toleransi. Artinya suasana belajar harus mengedepankan toleransi, pengertian antara siswa yang satu dengan yang lain, guru dengan siswa, siswa dengan guru, dan lain-lain. Yang selanjutnya, membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Nah, motivasi belajar peserta didik harus dibangkitkan di kegiatan awal, karena di dalam motivasi, salah satu motivasi yang dapat kita gunakan adalah motivasi ekstrinsik. Karena motivasi ekstrinsik itu erat kaitannya dengan kegiatan yang guru lakukan di dalam kegiatan pendahuluan. Selanjutnya kita ke kegiatan utama. Merupakan kegiatan instruksional yang menekankan pada penciptaan pembelajaran yang harmonis untuk membentuk pribadi peserta didik yang penuh toleransi didasarkan pada keanekaragaman budaya. Kegiatan yang harus dilakukan pendidik dalam tahapan kegiatan utama adalah yang pertama, melibatkan peserta didik tentang perumusan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi kita harus melibatkan peserta didik dan memberitahukan peserta didik tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai di dalam kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, tujuan pembelajaran merupakan komponen yang harus dirumuskan secara operasional tentang pencapaian kemampuan peserta didik yang akan dicapai oleh setiap peserta didik di dalam kelas. Lalu yang kedua, dalam penyampaian materi harus menggunakan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran yang dapat menimbulkan partisipasi aktif antara peserta didik. Nah, salah satunya contohnya adalah model pembelajaran partisipatif, model pembelajaran kontekstual, model pembelajaran mandiri, model pembelajaran inquiry, dan lain-lain. Nah, model pembelajaran itu merupakan model yang dapat dilakukan untuk menyampaikan materi di dalam kegiatan utama pembelajaran. Yang ketiga,
Media yang digunakan dalam pembelajaran multikultur harus dapat memperjelas peserta didik. Artinya media yang digunakan harus dapat memudahkan siswa untuk mengerti dan memahami materi yang dibahas di dalam kegiatan pembelajaran. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih media adalah yang pertama, jenis kemampuan yang akan dicapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kegunaan dari berbagai jenis media. Yang ketiga, kemampuan sumber belajar dalam menggunakan jenis media. Yang keempat, keluasan alat atau fleksibel dalam penggunaannya. Yang kelima, kesesuaian dengan alokasi waktu dan sarana pendukung yang ada. Yang keenam, ketersediaan media yang diperlukan. Jadi media yang digunakan tersebut juga harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Lalu setelah disesuaikan dengan tujuan, kita harus lihat jenis medianya. Karena kalau misalkan tujuan pembelajarannya siswa mengerti konflik, berarti kita tidak harus membawa mereka ke dalam lingkungan yang sedang konflik, tapi kita bisa menggunakan media audiovisual dengan menampilkan video yang berkaitan dengan konflik. Dia seperti itu. Lalu yang terakhir di dalam kegiatan inti, interaksi komunikasi dalam pembelajaran multikultur dapat menggunakan perpaduan antara komunikasi linear, komunikasi sibernetik, dan komunikasi konvergensi. Komunikasi yang lebih dominan digunakan dalam pembelajaran multikultur adalah komunikasi konvergen. Hal ini didasarkan pada pengertian bahwa komunikasi konvergen adalah komunikasi yang berlangsung secara multiarah di antara penerima menuju ke suatu fokus atau minat yang dipahami secara bersama-sama. Dalam pandangan ini, komunikasi berlangsung secara dinamis dan berkembang ke arah pemahaman kolektif dan berkesinambungan. Dalam komunikasi konvergens, ciri informasi dan pengetahuan saling merupakan komponen yang sangat dominan. Proses informasi dilakukan melalui tahapan pemahaman, interpretasi, pengertian, dan kegiatan di antara peserta didik untuk memudahkan mencapai kesepahaman tentang pengetahuan di dalam pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan analisis. Dalam pembelajaran multikultur, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berbagi pemikiran dan pemahaman pribadi tentang sesuatu yang dipelajari penting dilaksanakan. Nah, tahapan ini perlu dilakukan dalam pembelajaran multikultur karena dalam rangka melatih peserta didik untuk mengungkapkan sesuatu secara objektif, melatih toleransi terhadap pendapat yang berbeda, melatih dan menghargai pendapat orang lain, melatih kesabaran, meningkatkan keberanian dan tanggung jawab dalam melakukan sesuatu kegiatan. Jadi kegiatan analisis ini penting dilaksanakan karena akan melatih banyak emotional question siswa dalam kegiatan pembelajaran, terutama mengungkapkan sesuatu secara objektif. Jadi di dalam setiap mengungkapkan sesuatu itu harus secara objektif. Jangan karena teman, karena dekat, dia mengungkapkan pendapat tidak objektif, lebih cenderung membela dan lain-lain, walaupun itu salah. Nah, itu harus dihilangkan. Jadi kalau misalkan salah ya salah, benar ya benar. Jadi siswa dilatih ke hal-hal objektif tersebut. Selanjutnya ada kegiatan abstraksi. Abstraksi dalam
pembelajaran multikultur merupakan upaya pendidik untuk memperjelas materi inti yang harus dipahami oleh peserta didik. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka membantu peserta didik untuk memahami inti materi yang sudah dipelajari dan dilaksanakan di dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada penerapan. Penerapan ada dalam pembelajaran multikultur adalah untuk mengukur perubahan yang terjadi pada peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Dalam melaksanakan penerapan, peserta didik harus diberi tugas agar terlihat penerapannya. Peserta didik harus menjalankan sesuatu, harus sesuai dengan kata hatinya masing-masing, dan harus sesuai dengan kaidah-kaidah pembelajaran multikultur. Nah, selanjutnya ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup dalam pembelajaran multikultur dapat dilakukan dengan mengadakan penilaian baik secara lisan maupun tulisan. Ungkapan langsung dari peserta didik tentang pengalaman selama mengikuti pembelajaran pun bisa dijadikan sebagai kegiatan penutup.